Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu jangan bungkam saya untuk memberitakan Injil. Untuk mendasari pembahasan topik ini, mari kita baca satu firman Tuhan yang menjadi landasan atau fondasi untuk membahas topik ini, yang mana tercatat di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 bunyinya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dalam pemberitaan Injil, tentu ada risiko-risiko yang harus dihadapi oleh seorang pemberita Injil. Tetapi seorang pemberita Injil yang baik dan seorang pemberita Injil yang benar, maka dia akan siap untuk menerima segala risiko, bahkan risiko terburuk adalah dia harus kehilangan nyawanya sekalipun. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 ini dikatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus mengambil sebuah risiko karena dia melihat bahwa pemberitaan Injil itu merupakan sebuah keharusan yang harus ia jalankan dalam kehidupannya sebagai seorang rasul, seorang pengikut Kristus, seorang yang punya tanggung jawab besar untuk memberitakan kabar baik, yaitu atau Injil, yang adalah diri Yesus Kristus dengan karya penyelamatannya di kayu salib. Sehingga dia melihat bahwa dia akan mengalami sebuah kecelakaan atau sebuah musibah, sebuah risiko dari sisi Tuhan kalau dia tidak memberitakan Injil. Artinya Rasul Paulus melihat bahwa kabar baik, yaitu kabar tentang Sang Mesias datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia melalui karyanya di atas kayu salib, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dia sampaikan kepada dunia, agar manusia yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini diselamatkan. Dan tanggung jawab itu ditaruh oleh Tuhan di atas pundak Rasul Paulus sebagai salah satu rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menyampaikannya. Karena apa? Karena Tuhan akan menuntut hal itu kepadanya. Kita ingat sebuah ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama tentang resiko tatkala seseorang tidak menyampaikan berita kebaikan itu, tentang karya Allah itu kepada manusia yang berbuat jahat atau penuh dengan dosa. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 3
ayat yang ke-18 dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi Rasul Paulus sebagai seorang guru, sebagai seorang rasul juga, sebagai seorang rabi, dia tahu ayat ini. Bahwa bukan hanya waktu Yesus datang sebagai manusia baru berita ini wajib untuk disampaikan kepada orang-orang berdosa. Tetapi jauh sebelum itu pun Yahweh Elohim itu sudah memberitakan bahwa orang jahat harus diberitahu bahwa mereka berbuat dosa, supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan agar Tuhan tidak memusnahkan mereka. Jadi Rasul Paulus katakan dia akan celaka kalau ia tidak memberitakan kabar baik atau Injil tentang Yesus Kristus itu kepada orang lain, karena dia membiarkan orang mati di dalam dosa. Nah, oleh karena itu saudara, saya sebagai seorang pemberita Injil, maka saya mau beritakan kepada saudara bahwa karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu harus tersampaikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, mau dia agama apapun, suku apa, bangsa apa, ras apa, kulit apa, model kayak apa, mereka harus mendengar Injil itu. Jadi kalau saya sebagai seorang pemberita Injil, siapapun saudara, setan manapun, makhluk manapun dari dunia ini, baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit, yang nampak atau tidak nampak, saudara tidak dapat melarang saya untuk tidak memberitakan Injil. Karena risiko yang saya ambil adalah risiko paling berat, yaitu nyawa saya pun saya relakan. Maka saya katakan sewaktu-waktu saya bisa kehilangan nyawa, saya tidak peduli. Karena itu saudara tidak bisa membungkam saya dengan cara apapun. Saudara tidak bisa melarang saya untuk tampil memberitakan Injil. Tidak bisa. Apapun bentuk alasannya, saudara tidak bisa. Saudara tidak bisa melarang saya. Saya akan berupaya bagaimanapun caranya untuk tampil memberitakan Injil. Dengan cara apapun, dengan gaya apapun, saya akan beritakan Injil. Jadi saudara, siapapun saudara, punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh apapun di dunia ini, tidak punya wewenang untuk melarang saya memberitakan Yesus Kristus dengan karyanya di atas kayu salib. Dan saya harus memberitakan bahwa orang di luar Kristus itu tidak selamat. Karena itu tugas saya untuk memberitakannya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang alam perhatikan? Rasul Paulus mengutip di dalam Ulangan pasal 25 ayat 4 yang bunyinya, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi saya adalah lembu yang sedang mengirik, yang sedang mengerjakan tugas dan tanggung jawab ilahi
yang dipercayakan oleh Tuhan Allah di pundak saya dan rekan-rekan untuk menyampaikan berita kesukaan ini kepada orang. Karena itu saudara tidak bisa memberangus, menghentikan mulut saya untuk berbicara tentang kebenaran pengorbanan Kristus di kayu salib bagi dosa umat manusia. Tidak bisa, saudara. Sekalipun saudara mengambil pedang dan menaruh di leher saya, tidak akan menghentikan mulut saya untuk berbicara tentang Injil kepada setiap orang. Sekalipun saudara memotong leher saya pun, saya tidak akan pernah berhenti selagi nafas masih ada di hidung saya. Saya akan tetap berbicara, memberitakan Injil. Sekarang Tuhan sediakan media sosial, alat teknologi canggih untuk kita pergunakan menyuarakan berita itu sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Dan momentum inilah kita harus pergunakan untuk memberitakan Injil. Nah, oleh karena itu saudara tidak bisa menghentikan saya untuk memberitakan Injil. Saya akan tetap muncul dan terus muncul untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, saya berharap orang-orang Kristen melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, dengan metode yang berbeda yang tidak harus seperti saya. Karena saudara dan saya diberikan talenta yang berbeda, diberikan cara yang berbeda untuk menyampaikan Injil dengan cara yang Tuhan kasih masing-masing kepada kita. Dan inilah cara yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikannya. Tergantung saudara setuju atau tidak setuju dengan cara saya, itu no problem. Silakan saudara tidak setuju, silahkan saudara dengan cara saudara. Bagi saudara yang setuju, Tuhan memberkati saudara. Dan mari kita mengerjakan tugas tanggung jawab ini selagi hari masih siang. Artinya selagi kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengerjakannya bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dan saya masuk dalam terang kasih-Nya, mempersiapkan kita untuk kembali ke dunia yang penuh dengan dosa untuk memberitakannya kepada mereka, agar mereka pun diselamatkan seperti kita diselamatkan. Jangan biarkan mereka menuju kebinasaan tanpa keselamatan. Bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan dari kebenaran ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe. Kemudian silahkan untuk saudara komentar di kolom komentar. Apapun bentuk komentar saudara, saya akan merespon dan menjawabnya. Entah komentar saudara itu bernada positif ataupun negatif, saya akan tetap menjawab saudara. Share kepada setiap orang, baik bagi keluarga saudara maupun teman-teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka diberkati dengan pemaparan ini. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada episode berikutnya, pada video yang terbaru. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum. Haleluya. Amin.